Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Hari ini kita akan melanjutkan membahas bab 6, bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagian D, yaitu semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Ada dua materi yang akan dibahas dalam poin D, yaitu 1. Upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. Kemudian yang kedua, perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Kita mulai yang pertama, upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 mempunyai tekad untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Segenap warga negara harus selalu menjaga kehormatan bangsa dan negara sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut. Bela negara dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air dan kerelaan berkorban untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. Upaya bela negara dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Semangat dan komitmen para pejuang tempo dulu dalam meraih kemerdekaan dilandasi dengan keteguhan dan keyakinan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa juga masih diperlukan dalam rangka mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pasal 30 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata. Sishankamrata dilaksanakan oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan dilaksanakan juga bersama dengan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dinyatakan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara adalah sebagai berikut. 1. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian yang ketiga, hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang keempat, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pandangan hidup tersebut, dalam penyelenggaraan pertahanan negara, bangsa Indonesia menganut beberapa prinsip. Yang pertama, bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Kemudian prinsip yang kedua, pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga negara yang didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Prinsip yang ketiga, bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. Prinsip yang keempat, bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Prinsip yang kelima, bentuk pertahanan negara bersifat semesta, dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Yang keenam, pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia
sebagai negara kepulauan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat diselenggarakan melalui hal-hal berikut. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran merupakan usaha untuk membantu TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kemudian yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. TNI dan Polri adalah yang menjaga pertahanan, keamanan, dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi merupakan pengabdian semua warga negara sesuai dengan profesi dan kemampuan yang dimiliki. Seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi atau turut serta dalam upaya pembelaan negara. Pembelaan negara bukan hanya dilakukan oleh para pahlawan tempo dulu dalam berjuang meraih kemerdekaan atau dalam mempertahankan kemerdekaan saja, namun kita semua sebagai pemilik negeri ini sampai kapanpun harus turut berjuang untuk mempertahankan kedaulatan serta memajukan bangsa. Kita sampai pada materi yang kedua, perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan keamanan, dilakukan sesuai dengan bidang profesinya masing-masing. Contoh partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dalam berbagai bidang. Yang pertama, contoh bidang ideologi. 1. Percaya dan yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dilakukan dengan selalu menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Contoh yang kedua, saling menghormati dan mencintai antar sesama manusia. Dapat dilakukan dengan selalu melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan bersama. 5. Melakukan berbagai kegiatan yang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Kemudian yang keenam, selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bidang politik dan hukum, contohnya adalah 1. Mewujudkan stabilitas politik nasional demi kelangsungan hidup pemerintahan
yang berdaulat. Misalnya, dengan ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Kemudian contoh yang kedua adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya, patuh membayar pajak sebelum jatuh tempo. Kemudian dalam bidang ekonomi, contohnya yang pertama, bekerja mencari nafkah. Yang kedua, melakukan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang berlaku. Contoh yang ketiga, mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing, sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa bagi negara. Dalam bidang sosial budaya, contohnya adalah 1. Mempererat hubungan baik antar warga masyarakat dengan mengembangkan sikap toleransi antar suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Contoh yang kedua, memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam, yang mengalami kemiskinan, kepada anak-anak jalanan, orang-orang cacat, orang-orang lanjut usia, atau jompo. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan kemampuan masing-masing sehingga dapat meningkatkan prestasi yang membanggakan dan membawa harum nama baik, baik untuk daerahnya maupun bangsanya. Yang keempat, melestarikan adat istiadat dan budaya daerah sebagai salah satu unsur budaya nasional. Contoh yang kelima, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup sehingga terhindar dari bencana alam. Yang kelima, bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya adalah 1. Melakukan kegiatan sistem keamanan lingkungan di wilayahnya masing-masing. Yang kedua, adanya pendidikan pendahuluan bela negara dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan di sekolah atau di luar sekolah. Yang ketiga, adanya keanggotaan rakyat terlatih yang merupakan salah satu bentuk keikutsertaan warga negara dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, misalnya pertahanan sipil, perlawanan rakyat, keamanan rakyat, dan resimen mahasiswa. Kemudian yang keempat, kegiatan perlindungan masyarakat merupakan organisasi masyarakat untuk melakukan fungsi menanggulangi atau memperkecil akibat malapetaka yang ditimbulkan oleh perang atau bencana alam. Kemudian yang kelima, pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan keamanan dan ketertiban bangsa dan negara. Terima kasih. Demikian materi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.